Liga Capres-Capres 2024 di channel YouTube Liputan Indonesia TV. Masih bersama Mbak Rustika Herlambang. Mbak Rustika, tadi kita sempat membahas di TV, di SCTV saya bertanya soal siapa yang menang debat kali ini. Jawabannya adalah Anies Baswedan. Kenapa? Versi netizen karena dia dianggap dia paling menguasai panggung, dia dianggap paling menguasai data. Menurut netizen ya, karena kita tidak tahu apakah data yang benar yang mana, kita tidak tahu. Tapi dia disampaikan bahwa Anies menguasai panggung gitu secara performance. Kan kalau debat itu performanya tuh paling bagus, dia menyerang dan kemudian membuat orang yang diserang tersebut menurut netizen jadi keder gitu. Jadi tadi kelihatan juga dari ekspresinya. Betul ya, sekali. bahwa sepertinya niatan untuk menyerang itu langsung diluncurkan sejak awal, bahkan di segmen pertama dan ketika visi misi. Dan bahkan itu sudah memang direncanakan oleh tim mereka gitu. Bahkan sudah direncanakan oleh tim mereka bahwa Anies akan menyerang gitu. Nah ternyata dengan serangan itu betul-betul dimunculkan di debat gitu. Dari sejak awal sampai akhir debat gitu. Yang awalnya Ganjar yang nggak mau menyerang secara langsung pun akhirnya dia juga ikut-ikutan di sesi terakhir gitu kan. Nah itulah situasinya sekarang gitu. Dan itu hal yang sangat dinamis sekali gitu. Kenapa panggung debat itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Bagi netizen terutama itu adalah dia bisa melihat secara langsung performance lah, saya bilangnya performance ketiga kandidat ini seperti apa ketika mereka harus berhadapan langsung, ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi situasi terjepit gitu. Akhirnya netizen tidak hanya fokus pada kata-kata yang disampaikan, pada narasi, tapi juga pada gestur tubuhnya dan bahkan ekspresinya. Bahkan netizen itu sangat antusias sekali sampai apa yang disampaikan oleh kandidat di situ masuk dan menjadi salah satu trending topic seperti omon-omon itu kan sesuatu yang sangat baru gitu. Kedua juga terkait sama Gaza gitu ya. Jadi netizen juga sangat kritis gitu ya menghadapi situasi dan dia tahu apa yang terjadi di Gaza dan bagaimana di perdebatan tadi muncul juga di trending topic gitu. Jadi kenapa kok Gaza seperti ini gitu di mata Prabowo gitu. Kemudian juga sebenarnya yang tidak muncul dan dianggap oleh netizen bakal keluar itu adalah Rohingya, tapi ternyata tidak ada gitu. Tapi prediksi netizen terkait bahwa nanti debat akan sangat panas itu terbukti pada hari ini. Bahkan gitu. Dari sejak awal panasnya debat itu sudah terjadi ya. Sudah terjadi dan sebenarnya penggerak isu yang memention ketiga paslon itu karena situasi yang sangat panas tadi gitu. Kalau suasananya adem ayem mungkin juga netizen sepi-sepi aja ya. Nggak akan merespon sebanyak itu gitu. Tapi ketika situasi di debat itu sungguh membuat netizen itu tertarik untuk ikut-ikutan memposting melalui Twitter gitu, karena dengan Twitter dia bisa melihat opini publik yang lain tuh seperti apa, apalagi sampai menjadi trending topic gitu kan. Dia berharap ketika dia muncul di trending topic, maka besok dia bisa muncul di media mainstream gitu. Nah itulah hal-hal yang kita lihat dalam debat kali ini gitu, dan sangat dinamis sekali gitu. Mbak, kalau kita lihat dari sentimen negatif yang tadi juga kita sampaikan ya selama 2 jam debat itu nampaknya besar sekali jika dibandingkan dalam 2 debat sebelumnya. Betul sekali, itu sangat kelihatan ya. Jadi kalau di debat sebelumnya itu sentimen negatifnya tuh relatif lebih kecil range-nya ya. Range-nya tuh mungkin antara 16 sampai 32. Tapi gitu kan, di debat kali ini tuh betul-betul kita melihat bahwa sentimen negatif atau framing atau tone yang ditujukan oleh para netizen terhadap suasana debat itu ternyata bervariasi dari 35 sama 54,3% gitu. Wow. Dan itu sangat tinggi sekali gitu. Jadi antara Ganjar sama Anies Baswedan ternyata sentimennya tuh hampir sama. Anies 35,9%, sementara Ganjar ada 35,3% per detik ini gitu loh. Oke. Gitu. Sementara Prabowo Subianto ada 54,3% sentimen negatifnya. Jadi kenapa Prabowo Subianto di sini itu mendapat sentimen negatif paling besar? Karena kalau kita melihat juga cuitan-cuitannya memang lebih banyak ditujukan kepada Prabowo dan bicara soal sesuatu yang
menyerang Prabowo gitu, terkait data, terkait sama alutsista, terkait sama anggaran, terkait sama utang negara, terkait sama omon-omon, terkait sama Gaza gitu. Dan kemudian juga netizen juga melihat ketika Prabowo itu dianggap tidak menjawab pertanyaan dari kandidat yang lain gitu. Justru dia lagi sibuk mengklarifikasi gitu. Jadi itu yang disorot oleh netizen gitu. Oke, Mbak, tadi kan kalau kita lihat dari negatif yang muncul ini gitu ya, apakah ini nantinya juga akan berpengaruh kepada elektabilitas? Kalau kita tahu bahwa di beberapa survei sebenarnya paslon nomor urut 2 ini begitu tinggi gitu ya, elektabilitasnya meninggalkan dua pasangan yang lainnya. Namun ketika pembicaraan negatif yang cukup banyak dalam debat kali ini, apakah menurut Mbak Tika ini juga nanti akan bisa berpengaruh pada elektabilitas? Apakah debat itu berpengaruh dalam elektabilitas? Itu memang ada beberapa riset yang sudah melakukan. Ada yang mengatakan bahwa ada, tapi ada yang menyatakan tidak gitu. Tetapi kalau dilihat dari media sosial dan pengalaman selama ini ya, ternyata netizen itu kadang-kadang memberikan statement mereka gitu, bahwa yang namanya debat itu adalah salah satu sarana untuk mengenal lebih jauh terhadap kandidatnya. Kedua, setelah dia mengenal, dia akan berpikir gitu, siapa yang akan saya pilih kemudian. Jadi dia akan mempengaruhi persepsi, dan debat itu adalah salah satu bentuk melihat secara langsung bagaimana kandidat mereka. Bagi orang yang sudah memiliki pilihan, debat menjadi salah satu cara untuk semakin menguatkan pilihannya. Tetapi bagi swing voter atau juga kepada pemilih muda atau orang yang baru pertama kali, debat juga dianggap dalam tanda petik penting karena akhirnya dia bisa memahami itu gitu. Nah, di sisi lain, selain soal debat, jangan lupa ada media sosial. Sebenarnya dampak daripada preferensi politik itu juga ditentukan oleh media sosial. Apalagi kalau dilihat dari survei juga mengatakan bahwa masyarakat kita melihat informasi pemilu itu dari media sosial gitu. Jadi hal-hal itulah yang berpotensi gitu meningkatkan atau justru menurunkan elektabilitas tersebut gitu. Mbak, kalau kita di awal sempat membahas bahwa Prabowo itu kan kita nilai sebagai orang yang mumpuni di tema pada hari ini terkait dengan pertahanan, keamanan sebagai jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Kalau dari penilaian netizen, seperti apa? Apakah masih tetap merasa bahwa Prabowo ini berhasil atau justru Prabowo malah jadi bulan-bulanan dan akhirnya tidak menunjukkan basicnya sebagai Menteri Pertahanan? Itulah tidak enaknya ketika menjadi orang yang dia dianggap sangat Prabowo banget. Karena apa? Orang punya ekspektasi jauh terhadap Prabowo. Dan hal itu sebenarnya kita bisa kontraskan dengan ketika Gibran di debat Cawapres, di mana semua orang sangat dalam tanda petik itu underestimate sama kemampuannya Gibran. Jadi ketika Gibran muncul ada perubahan sedikit, netizen langsung mengapresiasi gitu. Nah, ketika terkait sama debat pertahanan di mana itu sangat Prabowo banget, orang mengharapkan atau netizen itu sangat mengharapkan sekali, dan terutamanya dari kubunya pendukung 2 ya, dia menyatakan bahwa itu udah wilayahnya Prabowo banget gitu. Pasti dia bisa menjawab, pasti dia akan mumpuni gitu, karena dia menguasai semua data. Nah, tetapi ketika kita berada di dalam panggung debat, segala sesuatu itu bisa terjadi gitu kan. Dan pertanyaannya mungkin tidak pernah dipikirkan karena wilayah yang ini kan bicara soal pertahanan, geopolitik, politik luar negeri dan lain sebagainya. Kan banyak sekali gitu. Tidak semua hal itu bisa kita kuasai dengan baik. Kadang-kadang sesuatu yang pas kebetulan kita lupa, ditanyain. Kayak kita lagi ulangan lah gitu. Gitu kalau ya? kita sekolah dulu kan ada ulangan. Yang kita pelajari berjam-jam ini tuh ternyata nggak keluar. Yang nggak dipelajarin, keluar semua gitu. Nah, itu hanya satu potongan aja gitu. Tapi di situ sebenarnya Prabowo berusaha untuk mengangkat terkait sama data-data juga. Walaupun kemudian data itu juga sempat disanggah kan gitu. Nah, netizen juga menyoroti sebenarnya ini data yang mana yang benar gitu. Iya, karena data-data yang disampaikan seperti dari debat-debat sebelumnya walaupun Gibran dinyatakan begitu fluent untuk menyampaikan data, tapi banyak juga ternyata yang menyatakan bahwa data itu ternyata salah gitu ya. Jadi sebenarnya memang baru bisa diklarifikasi datanya itu betul atau tidak pasca debat gitu ya oleh para pengamat yang mengamati semua itu ya. Itu sampai ada
tentang cek fakta. Jadi Apakah cek klaim, betul apakah klaimnya betul itu? yang disampaikan Satu paslon sama ya? paslon tersebut gitu. Itu Oke. keesokan harinya gitu. Kalau sekarang netizen itu masih fokus pada hal-hal yang sifatnya tuh Visual ya? visual gitu, penampakan, Performance dari- gestur, ekspresi gitu. Nah nanti pasti kita lihat akan banyak meme yang dia muncul atau mungkin sudah banyak meme gitu, misalnya soal Omong-omong omong-omong tadi tadi gitu. Terus kemudian juga hal lain itu adalah sama let him cook gitu. Jadi let him cook itu yang bikin panas juga gitu, karena Oke. kan ayo cepet goreng gitu loh. Waduh Oke. ini semakin bikin rame dan Bikin rame di itulah. media sosial ya. Mbak, Betul sekali. terkait dengan apa yang dibicarakan oleh masyarakat, para netizen Iya. di jejaring, itu apa saja dan siapa saja yang membicarakan hal itu? Bisa disampaikan, Mbak? Siapa saja. Jadi kalau kita buka itu dari jejaring netizen, jadi social network analytics ya. Ya. Jadi dari setiap isu itu kita akan bisa lihat sebenarnya dalam percakapan netizen itu ada berapa kelompok dan mereka itu siapa saja dan mereka itu ngapain aja gitu kan. Oke. Nah, di sini kita lihat ada warna abu-abu itu ya. Ya. Jadi warna abu-abu itu ada 28,31%. Mereka ini adalah netizen organik. Jadi organik dalam artian netizen yang dia tidak pro kubu dan dia juga jarang merespon misalnya terkait sama pemilu, tapi dia tertarik karena dia nonton gitu. Dan ternyata fokusnya di netizen adalah terkait dengan saling serang antara Anies dan Prabowo gitu. Nah, tapi di sisi lain ada juga karena tiba-tiba mereka kan awalnya fokusnya di dua ini. Nah, di kelompok ini juga mereka juga membahas soal momen Prabowo dipukul telak sama Anies. Bukan, dipukul telak sama Ganjar gitu. Oh. Di segmen terakhir Di gitu. segmen terakhir, Betul, oke. karena kan Ganjar kan menegaskan itu kan gitu. Nah, itu yang disorot oleh 28,31% netizen. Nah, Anies Baswedan dia yang sekarang ini lagi jadi rame gegara K-popers ya kan? Ya. Nah ternyata dalam cuitan-cuitan itu K-popersnya juga mulai muncul. Jadi ada beberapa dia menggunakan istilah-istilah Korea gitu kan gitu. Nah dalam hal ini Anies Baswedan mendapatkan 30,59%. Jadi dari seluruh jaring percakapan tersebut, dan mereka menyoroti soal dar-der-dor Anies pada debat Pilpres kali ini. Jadi nggak pakai basa-basi. Dari awal sudah langsung tegas gitu kan. Panas. Jadi judulnya adalah dinamika berantem jilid 2. Oke, dinamika jalan Betul jilid sekali. pertamanya kemarin itu ya. Betul sekali. Pertama. Jadi kritik dari pendukung Anies terhadap Prabowo terfokus pada sikap agresifnya dan kurangnya fokus pada substansi pertanyaan gitu. Jadi dianggap keluar dari jalur apa yang diperdebatkan dipertanyakan gitu. pada hari Kemudian juga soal isu etika. Isu etika Mas itu juga menjadi salah satu trending topik di ya? hari ini. Betul, itu yang menyebabkan kenapa tadi Prabowo jadi meningkat tajam gitu. Jadi isu etika yang kemarin muncul, terus kemudian pasca debat muncul dan sekarang dia muncul kembali. muncul. Nah, kemudian dari kubu pendukung Ganjar Pranowo ada 18,32%. Itu dia menyindir gitu ya terkait sama pernyataan Prabowo yang dinilai nebeng. Kan dia selalu setuju. Ya itu kan dianggap bagus kan sebenarnya gitu kan, tapi ya tetap seperti ada itu. yang menyinyir gitu Iya ya. betul, dan pendukung Ganjar dalam hal ini juga ikut-ikutan menyerang Prabowo karena dianggap tidak peduli dengan tata tertib gitu. Oke. Nah kemudian Prabowo Subianto itu ada 13,26% gitu. Netizen yang di kelompok ini Kelompok ada yang Prabowo ya? pro dan ada yang kontra ternyata Oke. gitu. Yang pro dia mendapat bahwa pengetahuan Anies sama Ganjar tentang pertahanan nasional itu nothing gitu loh. Prabowo jauh lebih tahu, lebih paham gitu. Tapi di sisi lain juga netizen juga menyoroti sikapnya Prabowo gitu ya, nyinyir atau ekspresinya gitu ketika Anies sedang berbicara gitu. Jadi udah fokus nih dua orang ini kenapa menjadi seperti itu. Dan di sisi lain juga kelompok ini menyatakan bahwa Prabowo kok jadi merusak nilai gemoy itu sendiri gitu. Yang dinilai lucu, Prabowo seru, gemoy, akhirnya iya, jadi gitu. hancur gara-gara ada Ya. kemarahan dalam Betul, debat ini ya. tapi sebenarnya netizen juga menganggap bahwa Pak Prabowo sebenarnya udah
agak menahan emosi loh gitu. Oke. Sudah Ada legowo ya? loh gitu. Pembelaan, ada juga Ada yang gitu. ini ya menyerang juga ya. Betul sekali. Nampaknya itu tadi ya perbincangan yang menarik sekali karena di Betul. debat ketiga ini ya di luar dugaan. Satu sisi kita sudah menduga bahwa Ya. akan rame dan ternyata betul rame dan banyak Ternyata lagi semakin surprise yang panas. lain yang panas Iya. yang terjadi. Apakah di debat keempat nanti juga akan terjadi kepanas lagi karena cawapres yang akan bersaing untuk di panggung debat? Tentunya kami akan menghadirkannya nanti di tanggal 21 Januari 2024 yang akan menghadirkan calon wakil presiden dari ketiga pasangan yang akan bertanding dalam pemilu 2024. Dan sepertinya akan semakin memanas. Dan sepertinya akan makin memanas ya. Sepertinya akan lagi akan. ada balas dendam mungkin. Kita Balas akan dendam lihat kemudian nanti ya. kita akan nantikan ya di perdebatan berikutnya. Mbak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, terima kasih sudah menemani saya sejak awal tadi. Kita nanti ketemu lagi di debat keempat. Terima kasih. Baik, dan itulah tadi perbincangan kami terkait dengan debat ketiga Capres-Cawapres 2024. Terima kasih Anda telah bersama kami. Jangan lupa untuk saksikan terus debat keempat Capres-Cawapres 2024 21 Januari 2024. Saya Jati Dharma pamit. Sampai jumpa. Salam SCTV.